Reformasi batin. Disarikan dari tulisan V. Nyana. Kondisi bangsa yang diwarnai dengan peristiwa kekerasan, kerusuhan, krisis moneter termasuk karena pandemi, pertarungan politik dan sebagainya, mengindikasikan bahwa bangsa tersebut sedang berada dalam arus reformasi, di mana dituntut suatu perubahan sistem secara teratur dan sistematis. Proses reformasi ini memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Reformasi juga diperlukan oleh setiap orang untuk merubah tatanan berpikirnya yang akan membawa kebahagiaan. Reformasi ini adalah reformasi batin sendiri. Kini, di zaman modern ini telah membawa kemajuan yang sangat pesat di bidang pengelolaan sumber daya alam, ilmu pengobatan, serta semua fasilitas hiburan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang hidup pada masa 20-30 tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia ini semakin maju dan menjadi semakin sempit. Kemajuan zaman ini juga menuntut setiap orang yang berkecimpung di dalamnya untuk survive atau menyesuaikan diri sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, setiap individu dituntut untuk berusaha lebih keras sehingga tidak terlindas oleh kemajuan zaman. Tuntutan zaman yang lebih keras akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga timbullah suatu penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, yang kini dikenal dengan penyakit stres. Saat ini banyak sekali manusia modern, terutama yang hidup di kota-kota besar, walaupun memiliki semua kemudahan dan fasilitas hiburan yang sangat beragam namun tidak pernah memuaskan mereka. Diibaratkan seperti seseorang yang meneguk air laut. Semakin banyak diteguk, semakin haus rasanya. Perjuangan untuk hidup di zaman modern ini menuntut kerja yang lebih giat, sehingga timbullah ketegangan-ketegangan. Di samping itu aktivitas sehari-hari yang monoton juga menyebabkan seseorang terjebak dalam lingkaran kebosanan yang tidak habis-habisnya. Ketegangan dan kebosanan ini biasanya dikendurkan melalui aktivitas-aktivitas yang positif, melalui relaksasi dan rekreasi, berolahraga, mendaki gunung, rekreasi keluar kota maupun mengunjungi tempat-tempat hiburan merupakan sarana untuk mengendurkan urat saraf yang lelah. Banyak juga yang mencari aktivitas yang negatif, seperti mengkonsumsi minuman keras dan narkotika. Cara-cara semacam itu dapat menghilangkan ketegangan dan kebosanan dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya bersifat sementara. Semakin seseorang tenggelam dalam hiburannya, maka dia akan semakin merasa tidak puas. Tidak pernah ada pemuasan dari indera-indera kita. Biasanya akan timbul ketegangan yang lebih hebat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga orang tersebut akan menuntut hiburan yang lebih dan lebih lagi. Kalau memang demikian, siapa yang disalahkan? Zaman yang modern, tuntutan pekerjaan untuk hidup, orang di sekitar kita, ilmu pengetahuan, atau diri kita sendiri. Kalau seseorang mau melihat dirinya dengan jujur dan benar, maka akan diketahui bahwa dari diri sendirilah semua masalah dan ketegangan itu timbul, oleh diri sendirilah penderitaan muncul dan oleh diri sendirilah penderitaan dapat dihilangkan. Guru Agung dalam kitab Dhammapada mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berbuat dengan pikiran bajik, maka kebahagiaan yang akan diperolehnya. Sebaliknya bila seseorang berbuat dengan pikiran yang buruk, penderitaanlah yang akan diperolehnya.
Sehingga hanya orang yang dapat mengendalikan pikirannya lah yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Zaman boleh berubah. Fasilitas dan sarana boleh bertambah maju dan modern. Namun dari dahulu kala hingga saat ini semua permasalahan manusia selalu berawal dari pikirannya sendiri. Pikiran yang tidak pernah dilatih pasti selalu menimbulkan masalah. Oleh sebab itu kalau seseorang menyadari dengan baik, dia tidak akan menyalahkan orang lain atas segala kondisi yang ada. Sehingga tidak akan pernah ada ketegangan-ketegangan dan kebosanan dalam hidupnya. Namun sungguh sulit untuk dapat mengendalikan pikiran sendiri. Dalam Dhammapada, Guru Agung menyatakan bahwa seseorang yang mampu menaklukkan beribu-ribu musuh di medan peperangan tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Untuk dapat mengendalikan diri sendiri diperlukan suatu latihan yang teratur. Latihan ini bukanlah program 1-2 hari, 1-2 bulan atau hanya dilaksanakan untuk beberapa tahun. Namun latihan ini adalah program untuk seumur hidup. Dari tahap inilah reformasi batin dimulai. Reformasi batin inilah yang nantinya akan membawa seseorang mampu mengatasi masalahnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi dapat membawa seseorang pada pemahaman yang sejati dari semua yang ada. Reformasi batin ini harus dimulai dengan mengubah pola pikir seseorang bahwa semua permasalahan berasal dari dirinya sendiri. Reformasi berpikir ini akan mengantar seseorang pada sikap sabar dan toleran dalam menjalani latihan. Ini merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung menyatakan bahwa sabar adalah tapa yang paling tinggi. Sehingga tidaklah salah bila mengatakan kesabaran adalah hal yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Setelah seseorang dapat mengubah pandangan salahnya, maka ia akan menjadi lebih mudah dalam menjalani latihan untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Kalau seseorang mau menyelidiki pikiran sendiri, makalah akan menjumpai masalah klasik yang sama, di mana ketegangan dan kebosanan selalu timbul bila pikiran meminta sesuatu kepada orang lain. Biasanya seseorang berpikir apa yang bisa dia berikan kepada saya. Jarang sekali seseorang mau berpikir apa yang bisa saya berikan kepadanya. Ego inilah yang sering membawa kita kepada banyak masalah yang pada akhirnya menimbulkan stres, bosan dan sebagainya. Oleh karena itu untuk mengendalikan pikiran agar terbebas dari semua masalah yang ada diperlukan reformasi cara berpikir. Sehingga sedikit demi sedikit seseorang akan mampu melepaskan diri dari pikiran yang selalu mementingkan diri sendiri. Untuk itu setiap orang harus mempunyai pola pikir yang melepas, bukan meminta. Cara latihan melepas yang paling mudah adalah dengan cara berdana. Berdana adalah melepas sebagian bahkan seluruh milik kita untuk kebahagiaan orang lain. Yang paling penting dari berdana ini adalah pikiran selalu terlatih untuk melepas. Sehingga ego semakin lama akan semakin berkurang. Cara yang lebih tinggi adalah dengan melaksanakan moralitas atau sila. Melatih diri untuk tidak membunuh berarti melepas kekejaman seseorang untuk menghilangkan nyawa makhluk lain. Melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan berarti melepas keserakahan seseorang terhadap milik orang lain. Melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila berarti melepas keinginan-keinginan yang tidak patut. Melatih diri untuk tidak mengeluarkan ucapan yang tidak benar berarti melepas keinginan untuk berbohong dan menjelekkan orang lain.
Melatih diri untuk tidak minum minuman keras yang memabukkan berarti melepas keinginan akan benda-benda yang dapat menghilangkan kesadaran. Kelima sila inilah yang akan menyebabkan seseorang menjadi harmoni dengan orang lainnya. Dan kelima sila ini selalu berintikan pada pikiran yang melepas. Latihan yang lebih tinggi lagi adalah meditasi. Meditasi akan melihat dan menganalisa pikiran secara langsung pada pusatnya. Meditasi inilah yang akan membawa seseorang pada pemahaman akan kehidupan ini beserta semua aspeknya. Uraian penutup. Melepas berarti berusaha untuk tidak melekat. Mengetahui sifat-sifatnya dengan jelas. Semuanya itu bersifat selalu berubah yang disebut anicca. Tidak memuaskan yang disebut dukkha, dan tanpa inti yang disebut anatta. Semua sarana dan fasilitas yang ada di kehidupan modern ini tidak akan menjadi musuh, tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan, dan tidak akan ada alasan untuk timbulnya ketegangan dan kebosanan. Karena pikiran sudah dapat dikendalikan sehingga tidak lagi mementingkan diri sendiri serta mampu untuk melepas. Pada saat itulah maka kebahagiaan sejati akan timbul, yaitu kebahagiaan yang timbul dari melepas, bukan dari benda-benda yang ada. Inilah reformasi batin yang sangat diperlukan oleh manusia modern saat ini. Demikianlah paparan tentang reformasi batin. Semoga bermanfaat kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat dalam menjalani hidup dengan hati yang damai dan senantiasa berbahagia. Bye-bye. Semproe pol. Iki ora dilempit maneh nganggo bar sembayang. Wong itu dilempit. Setan kan. Ngerti lunga. Masker barang nang areng kene. Dika. Sandal pating blarah kayak iki ya. Astagfirullahaladzim. Awan, setan pada hilang. Apa? Gak masih cinta. Apa pada bulan Ramadan? Aduh. Ya Allah, harus apa dengan awan-awan? Jalur kembang. Udah. Jalur menyan. Jaluk. Udah. Jaluk apa? Masker? Allah, nembesiki aku tuh mah, dan aku dulu anak jalukane masker, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ngapa maning mengering ini? Cuci tangan? Ini juga sambal lain kok. Bener kok ada wisuk.
sabun bire. Ya Allah, jari-jari mengunci, ibu jari berputar. Sampai kepleset. Kuku, pergelangan. Bener kok. Nganggo masker wis, cuci tangan wis. Ceritanya kowe arep protokol kesehatan apa? Anu wedi kena corona. Lebih tumon, anak kuntilanak wedi kena corona. Hei, anak arep patuh protokol kesehatan, aja tanggung-tanggung. Jaga jarak. Di rumah saja. Aja keluyuran. Engko bengi rasa bareng karo pocong, rasa bareng karo tuyul, rasa bareng karo babi ngepet, medeni-medeni wong. Siki ora usah nang dunia menungsa. Uangmu ki alam gaib. Bali ngene, aja nang ngene. Ora apa bali. Ora iso bali.